Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Delvia dari kelas 23BD1 dengan NIM 30423111077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Utang Luar Negeri dan Neraca Perdagangan Luar Negeri. Utang luar negeri atau ULN merupakan pinjaman yang diperoleh oleh suatu negara dari kreditor di luar negeri yang dapat mencakup pemerintah, perusahaan, atau individu. Dalam konteks Indonesia, ULN memainkan peran yang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi meskipun terdapat tantangan dan risiko yang menyertainya. Utang luar negeri memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan Indonesia jika dikelola dengan baik dan digunakan untuk investasi produktif. Namun, risiko yang menyertainya harus diperhatikan agar tidak menghambat pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas ekonomi. Berdasarkan data ini, total utang luar negeri mencapai 427,8 miliar USD pada triwulan 3 tahun 2024 dengan pertumbuhan tahunannya sebesar 8,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Utang luar negeri Indonesia menunjukkan perkembangan yang terkelola dengan baik dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Dengan proporsi utang jangka panjang yang tinggi dan fokus pada sektor-sektor prioritas, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang serta mengelola utang secara prudent dan akuntabel. Selanjutnya itu ada peran utang luar negeri dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan. ULN menjadi salah satu sumber utama pembiayaan bagi proyek-proyek pembangunan, infrastruktur, dan sektor-sektor prioritas lainnya. Yang kedua itu untuk mendorong investasi, utang luar negeri dapat meningkatkan investasi domestik dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Yang ketiga itu stabilitas ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik, ULN dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, pengaruh terhadap kepercayaan investor. Keberhasilan dalam mengelola ULN juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan investor. Neraca perdagangan adalah perbandingan antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam periode tertentu. Ini dihitung menggunakan mata uang yang berlaku dan dapat membantu mengetahui apakah suatu negara mengalami surplus atau nilai ekspor lebih tinggi daripada impor atau defisit nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Surplus merupakan jika nilai ekspor lebih tinggi daripada impor, maka neracanya positif yang menunjukkan adanya surplus perdagangan. Sementara defisit merupakan jika nilai impor lebih tinggi daripada ekspor, maka neracanya negatif yang menunjukkan adanya defisit perdagangan. Dalam neraca perdagangan, salah satu komponen yang paling penting adalah ekspor dan impor. Ekspor adalah nilai total barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lain. Yang ini mencakup semua produk yang diproduksi domestik dan dijual ke pasar internasional. Ekspor sendiri berkontribusi terhadap pendapatan nasional dan dapat meningkatkan cadangan devisa negara. Sementara impor adalah nilai total barang dan jasa yang dibeli oleh suatu negara dari negara lain, yang mana ini mencakup semua produk yang tidak diproduksi secara domestik atau yang lebih murah dibandingkan dengan produksi lokal. Impor mempengaruhi neraca perdagangan secara langsung, terutama jika nilainya lebih tinggi daripada ekspor. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor. Yang pertama itu selera konsumen, yang kedua itu harga barang, yang ketiga kurs mata uang, yang keempat pendapatan nasional, yang kelima kebijakan pemerintah, keenam kondisi ekonomi global, dan yang ketujuh biaya transportasi. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi impor. Yang pertama itu permintaan domestik, kedua harga barang impor, ketiga kurs mata uang, keempat kebijakan perdagangan, kelima ketersediaan sumber daya alam, dan yang keenam kondisi ekonomi global. Selanjutnya dampak neraca perdagangan luar negeri pada pertumbuhan ekonomi. Neraca perdagangan internasional memiliki dampak yang kompleks terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ekspor berkontribusi positif terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, sementara impor dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan yang bijaksana diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari perdagangan internasional, sambil meminimalkan risiko yang terkait dengan ketergantungan pada barang impor dan fluktuasi pasar global.
Kesimpulannya, pemerintah disarankan untuk menjaga agar utang luar negeri tetap dalam batas wajar dibandingkan dengan produk domestik bruto atau PDB dan fokus pada pengelolaan utang yang transparan serta efisien. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, penting bagi pemerintah untuk memastikan neraca perdagangan tetap positif dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dengan meningkatkan produksi domestik dan daya saing ekspor. Secara keseluruhan, meskipun utang luar negeri dapat membantu dalam jangka pendek untuk menutup defisit anggaran, pengelolaan yang hati-hati diperlukan untuk mencegah dampak negatif jangka panjang pada ekonomi Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai dengan materi utang luar negeri dan neraca perdagangan luar negeri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.